Oke guys, welcome back to my channel, di channel Fathia Islami Official teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mixer teman ya. Yaitu mixer ini namanya adalah Senix 302 USB teman ya. Jadi fungsinya itu bisa kita gunakan untuk live performance, membuat karaoke, instrumen karaoke, ataupun membuat cover lagu gitu ya teman ya. Jadi masih banyak lagi lainnya untuk fungsi dari si mixer ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk membahas tentang si Behringer ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Fathia Islami Official teman-teman. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si Behringer Senix ini teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Kita bakalan mereview si barangnya ini, si Behringer Senix ini. Ini sebuah mixer teman ya. Jadi bisa banget kita gunakan untuk karaoke gitu ya. Nah, jadi di sini untuk modelnya itu adalah Senix 302 USB teman-teman. Sekarang lihat bentuknya ya. Kemudian di sini ada Senix mic frame-nya. Kemudian di sini ada phantom powernya. Nah, jadi di sini untuk di bagian sini dia itu namanya adalah mic in teman. Jadi untuk mic in ini bisa banget kita gunakan untuk nyolokin jack gitarnya seperti dia. Bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Dan juga untuk bagian mic juga bisa di sini, ataupun kita karaoke seperti dia bisa banget kita gunakan ke sini untuk nyolokin jacknya. Kemudian kita lanjut di sini untuk bagian inputnya. Nah, untuk bagian inputnya ini kita bisa banget gunakan untuk memasukkan ke komputer kita teman-teman. Saat kita melakukan perekaman ya, seperti misalnya contohnya kita membuka aplikasi Adobe Audition seperti itu. Nah, kita nanti bisa colokin ke bagian inputnya ini untuk melanjutkan ke Adobe Audition-nya melakukan perekaman gitu teman-teman. Dan juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa banget kita gunakan untuk jack untuk di bagian speaker atau salon gitu ya teman-teman. Jadi bisa banget kita gunakan di bagian speakernya. Dan selanjutnya di sini ada bagian bawahnya sini yaitu line, dan juga di sini ada dua tracknya ini, dan juga ada main mix. Jadi dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda teman. Juga di sini terdapat 4 baut gini ya. Kita lihat 4 baut. Kemudian juga di sini ada powernya gini ya. Nah, untuk powernya ini sendiri dia bakalan hidup atau berwarna oranye agak kekuningan gitu ya, biasanya ketika ini sudah connect atau sudah bisa digunakan gitu teman-teman. Jadi ketika nanti kita koneksikan ke komputernya, dia bakalan hidup atau menyala ini ya teman ya, atau berwarna orange. Dan kemudian di sini juga terdapat bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki dua fungsi gini ya teman ya. Yang pertama di sini untuk mikrofon. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Seperti itu untuk di bagian mikrofonnya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian earphone-nya. Nah, untuk earphone-nya ini sendiri dia digunakan untuk melakukan monitoring ketika memixing sebuah audio ya teman ya, ataupun kita dapat gunakan untuk mendengarkan musik, menonton video ataupun film dan yang lainnya teman ya. Kita bisa gunakan di bagian earphone-nya ini. Nah, cara menggunakannya keduanya ini juga dia ada caranya teman-teman, yaitu kalian harus memiliki satu buah audio converter atau kabel penyambung teman-teman. Nanti dia bakalan ada kabel yang bercabang dua gini, dan masing-masingnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan juga di bagian earphone-nya ini teman-teman. Jadi seperti itu fungsi untuk sebuah kabel audio converternya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah sini.
Nah, di sini terdapat gain. Nah, untuk gainnya ini bisa kita putar seperti volume gini ya. Ini bisa kita keraskan ke bagian kanan dan kecil ke bagian kiri. Jadi di sini juga tertulis plus 10 dan juga plus 60 gini ya. Nah, jadi kita bisa atur sedemikian rupa sampai mendapatkan hasil audio yang bagus seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk bagian low-nya. Nah, untuk low-nya ini bisa kita naikkan seperti ini misalnya, dan untuk high-nya ini bisa kita ditaruh di atas juga, dan untuk pan-nya ini kita bisa turunkan seperti ini. Jadi kita bisa banget mengatur di bagian tombol-tombol ini teman-teman, seperti itu ya. Dan juga di sini ada line atau USB-nya. Nah, di sini ada from dan juga to-nya teman-teman. Nah, untuk from-nya ini kita bisa klik yaitu di bagian USB play-nya teman-teman. Jadi dia lebih masuk gini ya. Ketika kita klik dia bakalan lebih nonjol gini. Nah, di sini terdapat line in-nya seperti itu. Kemudian di sini untuk to-nya, ketika kita klik dia bakalan ke bagian fonts-nya gini teman-teman. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan main mix teman-teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari keduanya ini. Dan di bagian bawah sini juga ada bagian low, high dan bold. Nah, yang membedakan di sini hanya bold dan pan-nya ini ya teman-teman ya. Dan low, high-nya masih ada. Oh iya, di sini juga saya lupa jelaskan, di sini ada plus 15 dan juga 0, dan di bagian bawah ini ada juga min 15, dan di bagian line USB-nya ini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15 ini. Jadi ini bisa kita geser untuk bagian low-nya ke bawah sini ya, dan high-nya misalnya kita naikkan ke atas dan bold-nya kita naikkan ke atas lagi. Nah, jadi kita bisa otak-atik di sini teman-teman sampai mendapatkan audio yang lumayan bagus gitu. Kemudian di sini ada dua tracknya yaitu to. Di sini kita klik dia bakalan fonts ya, sama seperti di sini. Dan kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini teman-teman. Jadi caranya sama seperti yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada fonts-nya ini. Nah, di sini ada output fonts yang dimana ini bisa kita atur seperti ini ya. Di sini tertulis min, dondol dan juga max teman. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa otak-atik lagi seperti ini. Caranya masih sama seperti menggunakan volume gitu ya teman. Dimana kita bisa mengatur di bagian sini, misalnya kita atur untuk kencangnya itu di bagian tengah saja seperti itu, bisa seperti ini teman. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada logo Behringer-nya, dan di sini ada side clip-nya yaitu left dan juga right-nya. Nah, di sini terdapat dua lampu yang berwarna putih teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini juga ada USB interface teman. Misalnya ada ini logo Behringer-nya, kemudian ada lampu dua sini di side clip-nya. Kemudian di sini ada USB interface-nya. Kemudian kita lanjut ke main mix-nya ini. Di sini main mix-nya ini ada min, dondol dan juga plus 15 teman. Jadi dimana kita bisa gunakan di sini seperti volume juga. Caranya sama, tinggal kita putar-putar saja seperti ini teman. Dan di bagian tengah-tengah sini dia terdapat nol seperti ini ya. Nah, ini bisa kita putar seperti ini ke bagian kanan. Dan kita lanjut ke bagian line USB-nya. Nah, di sini terdapat min, dondol dan juga max teman. Nah, dimana ini bisa banget kita atur seperti ini teman. Misalnya kita taruh di bagian sini lah, di bagian tengah-tengah gini ya. Nah, ketika sudah pas, misalnya di sini lagi lanjut ke mic-nya ini. Untuk mic-nya ini bisa kita putar seperti ini. Di sini tertulis min, dondol dan juga max teman. Misalnya kita gunakan sampai max misalnya seperti ini, dan usahakan di sini untuk klipnya ini jangan sampai berwarna merah, karena ketika ini berwarna merah
artinya suara audionya atau hasil audionya itu lumayan buruk atau tidak layak digunakan gitu ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya kita bakal melihat bodinya ya. Nah jadi di sini bodinya itu berbentuk huruf P ini ya teman-teman ya. Dia berbentuk huruf P dan di sini ada 2 baut masing-masingnya. Dan di sini juga terdapat 2 baut dan di sini dia terbuat dari besi teman-teman. Nah jadi ini terbuat dari besi, kemudian di bagian sininya ini plastik ya, dan di bagian bodinya ini dia besi teman-teman. Dan di bagian bawah sini dia terdapat lecet-lecet gini ya, karena barangnya juga udah lumayan lama, jadi tidak memungkiri barangnya seperti ini. Kemudian di bagian kepala sini nah di sini tertulis 302 USB Music Group Macau Commercial Offshore Limited. Kemudian di sini dia terdapat sebuah jacknya gini ya, dia berbentuk D seperti ini, huruf D. Jadi bentuk jacknya seperti ini. Kemudian ini made in China atau buatan dari negara Cina teman-teman ya. Nah kemudian di sini dia memiliki warna banyak banget, yaitu ada silver, kemudian ada warna putih, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna merah, dan juga warna abu seperti ini ya di bagian sini. Jadi dia lumayan banyak untuk memiliki warnanya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat 4 kaki ya teman-teman. Nah biasanya di masing 4 kaki ini dia memiliki 1 buah karet teman-teman ya di masing-masing kakinya ini seperti itu. Jadi di sini dia biasanya ada karetnya, fungsinya itu adalah menahan ketika berada di meja seperti ini. Nah dimana dia ketika digeser dia bakalan diam teman-teman, tapi karena ini udah gundul jadi dia digeser sedikit saja dia bakalan bergeser seperti ini. Jadi ini udah botak semuanya ya, gak ada karetnya. Dan di sini juga untuk warna bagian belakangnya sini atau bawahnya dia berwarna hitam datar gini ya teman ya. Dan di sini juga untuk bagian cekungnya ini dia ada lekukan yang halus gini ya. Nah, bisa kalian lihat. Dan di sini juga dia ada distortion THD-nya yaitu 0,013% teman. Dan frekuensi responsnya itu adalah make in main out. Kemudian juga ada 18 Hz sampai 40 Hz. Kemudian ada 10 Hz sampai 75 kHz min 3 dB. Kemudian ada stereo line inputnya teman. Nah ini ya. Dan juga di sini ada type RCA jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman. Gain range-nya itu adalah plus 20 dB. Kemudian max input levelnya itu adalah plus 20 dBu 2 trade in. Kemudian di sini ada type RCA jack ambulance lagi, yaitu impedance-nya adalah 20 KL dan max input levelnya itu adalah plus 20 dBu. Dan headset make in juga ada. Kemudian type 1,8 TRS mini jack. Dan ada juga untuk equalizer-nya teman-teman. Di sini untuk low-nya itu adalah 60 Hz per plus 15 dB. Kemudian di sini juga ada high-nya itu adalah 12 kHz per 15 dB main output type RCA unbalance. Impedance-nya itu adalah 170L, max output levelnya itu adalah plus 22 dBu dan pulse outputnya itu adalah type 1,8 TRS mini jack.
Dan untuk max output levelnya itu adalah 7 dBu per 150 L sistem data noise, teman. Kemudian juga di sini ada external USB switching power supply, dan ada juga main voltage-nya itu adalah 100 sampai 240 volt 50 per 60 Hz. Kemudian ada power consumption-nya adalah 0,9 W, power connector USB Type A, USB connector Type B, converter 16 bit, teman-teman. Kemudian sample rate-nya itu adalah 48 kHz dan size wave biasanya yaitu weight-nya itu adalah 0,83 lb, 0,38 kg, teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk yang ada di bagian spesifikasinya ya. Jadi lumayan banyak banget. Dan untuk harga dari satu Xenix Behringer ini, harganya adalah di 1.100.000-an, teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer seperti ini, teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Kita bakalan mereview si barangnya ini, si Behringer Xenix ini. Ini sebuah mixer, teman ya. Jadi bisa banget kita gunakan untuk karaoke gitu ya. Nah, jadi di sini untuk modelnya itu adalah Xenix 302 USB, teman-teman. Sekarang lihat bentuknya ya. Kemudian di sini ada Xenix mic frame-nya. Kemudian di sini ada phantom power-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk di bagian sini dia itu namanya adalah mic in, teman. Jadi untuk mic in ini bisa banget kita gunakan untuk nyolokin jack gitarnya seperti dia. Bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Dan juga untuk bagian mic juga bisa di sini, ataupun kita karaoke seperti dia. Bisa banget kita gunakan ke sini untuk nyolokin jacknya. Kemudian kita lanjut di sini untuk bagian inputnya. Nah, untuk bagian inputnya ini kita bisa banget gunakan untuk memasukkan ke komputer kita, teman-teman. Saat kita melakukan perekaman ya, seperti misalnya contohnya kita membuka aplikasi Adobe Audition seperti ya. Nah, kita nanti bisa colokin ke bagian inputnya ini untuk melanjutkan ke Adobe Audition-nya, melakukan perekaman gitu, teman-teman. Dan juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa banget kita gunakan untuk jack untuk di bagian speaker atau salon gitu ya, teman-teman. Jadi bisa banget kita gunakan di bagian speakernya. Dan selanjutnya di sini ada bagian bawahnya sini yaitu line, dan juga di sini ada dua tracknya ini, dan juga ada main mix. Jadi dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda, teman. Juga di sini terdapat 4 baut gini ya. Kalian lihat 4 baut. Kemudian juga di sini ada powernya gini ya. Nah, untuk powernya ini sendiri dia bakalan hidup atau berwarna oranye agak kekuningan gitu ya, biasanya ketika ini sudah connect atau sudah bisa digunakan gitu, teman-teman. Jadi ketika nanti kita koneksikan ke komputernya, dia bakalan hidup atau menyala ini ya, teman-teman, atau berwarna orange. Dan kemudian di sini juga terdapat bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki dua fungsi gini ya, teman-teman ya. Yang pertama di sini untuk mikrofon. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Seperti itu untuk di bagian mikrofonnya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian earphone-nya. Nah, untuk earphone-nya ini sendiri dia digunakan untuk melakukan monitoring ketika memixing sebuah audio ya, teman-teman ya, ataupun kita dapat gunakan untuk mendengarkan musik, menonton video ataupun film dan yang lainnya, teman-teman ya. Kita bisa gunakan di bagian earphone-nya ini. Nah, cara menggunakannya keduanya ini juga dia ada caranya, teman-teman, yaitu kalian harus memiliki satu buah audio converter atau kabel penyambung, teman-teman.
nanti dia bakalan ada kabel yang bercabang dua gini, dan masing-masingnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan juga di bagian earphone-nya ini teman. Jadi seperti itu fungsi untuk sebuah kabel audio converternya teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah sini. Nah, di sini terdapat gain. Nah, untuk gainnya ini bisa kita putar seperti volume gini ya. Ini bisa kita keraskan ke bagian kanan dan kecil ke bagian kiri teman. Jadi di sini juga tertulis plus 10 dan juga plus 60 gini ya. Nah, jadi kita bisa atur sedemikian rupa sampai mendapatkan hasil audio yang bagus seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk bagian low-nya. Nah, untuk low-nya ini bisa kita naikkan seperti ini misalnya, dan untuk high-nya ini bisa kita ditaruh di atas juga, dan untuk pan-nya ini kita bisa turunkan seperti ini. Jadi kita bisa banget mengatur di bagian tombol-tombol ini teman, seperti itu ya. Dan juga di sini ada line atau USB-nya. Nah, di sini ada from dan juga to-nya teman. Nah, untuk from-nya ini kita bisa klik yaitu di bagian USB play-nya teman. Jadi dia lebih masuk gini ya. Ketika kita klik dia bakalan lebih nonjol gini. Nah, di sini terdapat line in-nya seperti itu. Kemudian di sini untuk to-nya, ketika kita klik dia bakalan ke bagian fonts-nya gini teman. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan main mix teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari keduanya ini. Dan di bagian bawah sini juga ada bagian low, high dan bold. Nah, yang membedakan di sini hanya bold dan pan-nya ini ya teman ya. Dan low, high-nya masih ada. Oh iya, di sini juga saya lupa jelaskan. Di sini ada plus 15 dan juga 0, dan di bagian bawah sini ada juga min 15, dan di bagian line USB-nya ini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15 ini. Jadi ini bisa kita geser untuk bagian low-nya ke bawah sini ya. Dan high-nya misalnya kita naikkan ke atas, dan bold-nya kita naikkan ke atas lagi. Nah, jadi kita bisa otak-atik di sini teman-teman ya, sampai mendapatkan audio yang lumayan bagus gitu. Kemudian di sini ada dua tracknya yaitu to. Di sini kita klik dia bakalan fonts ya, sama seperti di sini. Dan kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini teman. Jadi caranya sama seperti yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada fonts-nya ini. Nah, di sini ada output fonts yang dimana ini bisa kita atur seperti ini ya. Di sini tertulis min, download dan juga max teman. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa otak-atik lagi seperti ini. Caranya masih sama seperti menggunakan volume gitu ya teman. Dimana kita bisa mengatur di bagian sini, misalnya kita atur untuk kencangnya itu di bagian tengah saja seperti itu, bisa seperti ini teman. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada logo Behringer-nya, dan di sini ada side clip-nya yaitu left dan juga right-nya. Nah, di sini terdapat dua lampu yang berwarna putih teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini juga ada USB interface teman. Misalnya ada ini logo Behringer-nya. Kemudian ada lampu dua sini di side clip-nya. Kemudian di sini ada USB interface-nya. Kemudian kita lanjut ke main mix-nya ini. Di sini main mix-nya ini ada min, download dan juga plus 15 teman. Jadi dimana kita bisa gunakan di sini seperti volume juga. Caranya sama, tinggal kita putar-putar saja seperti ini teman. Dan di bagian tengah-tengah sini dia terdapat 0 seperti ini ya. Nah, ini bisa kita putar seperti ini ke bagian kanan. Dan kita lanjut ke bagian line USB-nya. Nah, di sini terdapat min, download dan juga max teman. Nah, dimana ini bisa banget kita atur seperti ini teman. Misalnya kita taruh di bagian sini lah, di bagian tengah-tengah gini ya. Nah, kita
Ketika sudah pas, misalnya di sini lagi lanjut ke mic-nya ini. Untuk mic-nya ini bisa kita putar seperti ini. Di sini tertulis min dondol dan juga max. Misalnya kita gunakan sampai max misalnya seperti ini. Dan usahakan di sini untuk klipnya ini jangan sampai berwarna merah, karena ketika ini berwarna merah artinya suara audionya atau hasil audionya itu lumayan buruk atau tidak layak digunakan gitu ya teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal melihat bodinya ya. Nah, jadi di sini bodinya itu berbentuk huruf P ini ya teman ya. Dia berbentuk huruf P dan di sini ada 2 baut masing-masingnya. Dan di sini juga terdapat 2 baut dan di sini dia terbuat dari besi teman. Jadi ini terbuat dari besi, kemudian di bagian sininya ini plastik ya, dan di bagian bodinya ini dia besi teman. Dan di bagian bawah sini dia terdapat lecet-lecet gini ya, karena barangnya juga udah lumayan lama, jadi tidak memungkiri barangnya seperti ini. Kemudian di bagian kepala sini di sini tertulis 302 USB Music Group Macau Commercial Offshore Limited. Kemudian di sini dia terdapat sebuah jacknya gini ya, dia berbentuk D seperti ini, huruf D. Jadi bentuk jacknya seperti ini. Kemudian ini made in China atau buatan dari negara Cina namanya. Nah, kemudian di sini dia memiliki warna banyak banget, yaitu ada silver, kemudian ada warna putih, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna merah, dan juga warna abu seperti ini ya di bagian sini. Jadi dia lumayan banyak untuk memiliki warnanya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat 4 kaki ya teman. Nah, biasanya di masing 4 kaki ini dia memiliki 1 buah karet namanya di masing-masing kakinya ini seperti itu. Jadi di sini dia biasanya ada karetnya. Fungsinya itu adalah menahan ketika berada di meja seperti ini. Nah, dimana dia ketika digeser dia bakalan diam teman. Tapi karena ini udah gundul, jadi dia digeser sedikit saja dia bakalan bergeser seperti ini. Jadi ini udah botak semuanya ya, gak ada karetnya. Dan di sini juga untuk warna bagian belakangnya sini atau bawahnya dia berwarna hitam datar gini ya. Dan di sini juga untuk bagian cekungnya ini dia ada lekukan yang halus gini ya. Nah, bisa kalian lihat. Dan di sini juga dia ada distortion THD-N-nya yaitu 0,013% teman. Dan frekuensi responsnya itu adalah make in main out. Kemudian juga ada 18 Hz sampai 40 Hz. Kemudian ada 10 Hz sampai 75 kHz teman, min 3 dB. Kemudian ada stereo line inputnya teman. Nah, ini ya. Dan juga di sini ada type RCA jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman. Gain range-nya itu adalah plus 20 dB. Kemudian max input levelnya itu adalah plus 20 dBu, 2 track in. Kemudian di sini ada type RCA jack ambulance lagi, yaitu impedance-nya adalah 20 KL dan max input levelnya itu adalah plus 20 dBu. Dan headset back in juga ada. Kemudian type 1,8 TRS mini jack. Dan ada juga untuk equalizer-nya teman. Di sini untuk low-nya itu adalah 60 Hz per plus 15 dB. Kemudian di sini juga ada high-nya itu adalah 12 kHz per
15 dB main output, type RCA unbalanced, impedance-nya itu adalah 170L, max output levelnya itu adalah plus 22 dBu, dan ports outputnya itu adalah type 1,8 TRS mini jack. Dan untuk max output levelnya itu adalah 7 dBu per 150L sistem data noise, teman. Kemudian juga di sini ada external USB switching power supply, dan ada juga main voltage-nya itu adalah 100 sampai 240 volt 50 per 60 Hz. Kemudian ada power consumption-nya adalah 0,9 W, power connector USB Type A, USB connector Type B, converter 16 bit, teman-teman. Kemudian sample rate-nya itu adalah 48 kHz, dan size wave biasanya yaitu weight-nya itu adalah 0,83 lb, 0,38 kg, teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk yang ada di bagian spesifikasinya ya. Jadi lumayan banyak banget. Dan untuk harga dari satu Xenix Behringer ini, harganya adalah di 1.100.000-an, teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer seperti ini, teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Kita bakalan mereview si barangnya ini, si Behringer Xenix ini. Ini sebuah mixer, teman ya. Jadi bisa banget kita gunakan untuk karaoke gitu ya. Nah, jadi di sini untuk modelnya itu adalah Xenix 302 USB, teman-teman. Sekarang lihat bentuknya ya. Kemudian di sini ada Xenix mic frame-nya. Kemudian di sini ada phantom power-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk di bagian sini dia itu namanya adalah mic in, teman. Jadi untuk mic in ini bisa banget kita gunakan untuk nyolokin jack gitarnya seperti dia. Bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Dan juga untuk bagian mic juga bisa di sini, ataupun kita karaoke seperti dia, bisa banget kita gunakan ke sini untuk nyolokin jacknya. Kemudian kita lanjut di sini untuk bagian inputnya. Nah, untuk bagian inputnya ini kita bisa banget gunakan untuk memasukkan ke komputer kita, teman-teman. Saat kita melakukan perekaman ya, seperti misalnya contohnya kita membuka aplikasi Adobe Audition seperti itu. Nah, kita nanti bisa colokin ke bagian inputnya ini untuk melanjutkan ke Adobe Audition-nya melakukan perekaman gitu, teman. Dan juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa banget kita gunakan untuk jack untuk di bagian speaker atau salon gitu ya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan di bagian speakernya. Dan selanjutnya di sini ada bagian bawahnya sini yaitu line, dan juga di sini ada dua tracknya ini, dan juga ada main mix. Jadi dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda, teman. Juga di sini terdapat 4 baut gini ya. Kalian lihat 4 baut. Kemudian juga di sini ada powernya gini ya. Nah, untuk powernya ini sendiri dia bakalan hidup atau berwarna oranye agak kekuningan gitu ya, biasanya ketika ini sudah connect atau sudah bisa digunakan gitu, teman. Jadi ketika nanti kita koneksikan ke komputernya, dia bakalan hidup atau menyala ini ya, teman ya, atau berwarna orange. Dan kemudian di sini juga terdapat bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki dua fungsi gini ya, teman ya. Yang pertama di sini untuk mikrofon. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Seperti itu untuk di bagian mikrofonnya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian earphone-nya. Nah, untuk earphone-nya ini sendiri dia digunakan untuk melakukan monitoring ketika memixing sebuah audio ya, teman ya, ataupun kita dapat gunakan untuk mendengarkan musik
menonton video ataupun film dan yang lainnya teman-teman ya, kita bisa gunakan di bagian earphone-nya ini. Nah, cara menggunakannya keduanya ini juga dia ada caranya teman-teman, yaitu kalian harus memiliki satu buah audio converter atau kabel penyambung teman-teman. Nanti dia bakalan ada kabel yang bercabang dua gini, dan masing-masingnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan juga di bagian earphone-nya ini teman-teman. Jadi seperti itu fungsi untuk sebuah kabel audio converternya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah sini. Nah, di sini terdapat gain. Nah, untuk gainnya ini bisa kita putar seperti volume gini ya. Ini bisa kita keraskan ke bagian kanan dan kecil ke bagian kiri teman-teman. Jadi di sini juga tertulis plus 10 dan juga plus 60 gini ya. Nah, jadi kita bisa atur sedemikian rupa sampai mendapatkan hasil audio yang bagus seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk bagian low-nya. Nah, untuk low-nya ini bisa kita naikkan seperti ini misalnya, dan untuk high-nya ini bisa kita ditaruh di atas juga, dan untuk pan-nya ini kita bisa turunkan seperti ini. Jadi kita bisa banget mengatur di bagian tombol-tombol ini teman-teman, seperti itu ya. Dan juga di sini ada line atau USB-nya. Nah, di sini ada from dan juga to-nya teman-teman. Nah, untuk from-nya ini kita bisa klik, yaitu di bagian USB play-nya teman-teman. Jadi dia lebih masuk gini ya. Ketika kita klik, dia bakalan lebih nonjol gini. Nah, di sini terdapat line in-nya seperti itu. Kemudian di sini untuk to-nya, ketika kita klik dia bakalan ke bagian fonts-nya gini teman-teman. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan main mix teman-teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari keduanya ini. Dan di bagian bawah sini juga ada bagian low, high dan bold. Nah, yang membedakan di sini hanya bold dan pan-nya ini ya teman-teman ya. Dan low high-nya masih ada. Oh iya, di sini juga saya lupa jelaskan, di sini ada plus 15 dan juga 0, dan di bagian bawah sini ada juga min 15, dan di bagian line USB-nya ini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15 ini. Jadi ini bisa kita geser untuk bagian low-nya ke bawah sini ya. Dan high-nya misalnya kita naikkan ke atas, dan bold-nya kita naikkan ke atas lagi. Nah, jadi kita bisa otak-atik di sini teman-teman ya, sampai mendapatkan audio yang lumayan bagus gitu. Kemudian di sini ada dua tracknya, yaitu to. Di sini kita klik dia bakalan fonts ya, sama seperti di sini. Dan kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini teman-teman. Jadi caranya sama seperti yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada fonts-nya ini. Nah, di sini ada output fonts yang dimana ini bisa kita atur seperti ini ya. Di sini tertulis min, download dan juga max teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa otak-atik lagi seperti ini. Caranya masih sama seperti menggunakan volume gitu ya teman-teman. Dimana kita bisa mengatur di bagian sini, misalnya kita atur untuk kencangnya itu di bagian tengah saja seperti itu, bisa seperti ini teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada logo Behringer-nya, dan di sini ada side clip-nya yaitu left dan juga right-nya. Nah, di sini terdapat dua lampu yang berwarna putih teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini juga ada USB interface teman. Sekarang lihat ya, ini logo Behringer-nya. Kemudian ada lampu dua sini di side clip-nya. Kemudian di sini ada USB interface-nya. Kemudian kita lanjut ke main mix-nya ini. Di sini main mix-nya ini ada min, download dan juga plus 15 teman. Jadi dimana kita bisa gunakan di sini seperti volume juga. Caranya sama, tinggal kita putar-putar saja seperti ini teman. Dan di bagian tengah-tengah sini dia terdapat 0 seperti ini ya. Nah, ini bisa kita putar seperti ini ke bagian kanan.
Dan kita lanjut ke bagian lain USB-nya. Nah, di sini terdapat main dondol dan juga max teman-teman. Nah, dimana ini bisa banget kita atur seperti ini teman-teman. Misalnya kita taruh di bagian sini lah, di bagian tengah-tengah gini ya. Nah, ketika sudah pas, misalnya di sini lagi lanjut ke mic-nya ini. Untuk mic-nya ini bisa kita putar seperti ini. Di sini tertulis min dondol dan juga max. Nah, misalnya kita gunakan sampai max misalnya, nah, seperti ini. Dan usahakan di sini untuk klipnya ini jangan sampai berwarna merah, karena ketika ini berwarna merah artinya suara audionya atau hasil audionya itu lumayan buruk atau tidak layak digunakan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal melihat bodinya ya. Nah, jadi di sini bodinya itu berbentuk huruf P ini ya teman-teman ya. Dia berbentuk huruf P dan di sini ada dua baut masing-masingnya. Dan di sini juga terdapat dua baut dan di sini dia terbuat dari besi teman-teman. Nah, jadi ini terbuat dari besi, kemudian di bagian sininya ini plastik ya. Dan di bagian bodinya ini dia besi teman-teman. Dan di bagian bawah sini dia terdapat lecet-lecet gini ya, karena barangnya juga udah lumayan lama, jadi tidak memungkiri barangnya seperti ini. Kemudian di bagian kepala sini nah di sini tertulis 302 USB Music Group Macau Commercial Offshore Limited. Kemudian di sini dia terdapat sebuah jacknya gini ya, dia berbentuk D seperti ini, huruf D. Jadi bentuk jacknya seperti ini. Kemudian ini made in China atau buatan dari negara Cina namanya. Nah, kemudian di sini dia memiliki warna banyak banget, yaitu ada silver, kemudian ada warna putih, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna merah, dan juga warna abu seperti ini ya di bagian sini. Jadi dia lumayan banyak untuk memiliki warnanya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat 4 kaki ya teman. Nah, biasanya di masing 4 kaki ini dia memiliki satu buah karet namanya di masing-masing kakinya ini seperti itu. Jadi di sini dia biasanya ada karetnya. Fungsinya itu adalah menahan ketika berada di meja seperti ini. Nah, dimana dia ketika digeser dia bakalan diam teman. Tapi karena ini udah gundul, jadi dia digeser sedikit saja dia bakalan bergeser seperti ini. Jadi ini udah botak semuanya ya, gak ada karetnya. Dan di sini juga untuk warna bagian belakangnya sini atau bawahnya dia berwarna hitam datar gini ya teman ya. Dan di sini juga untuk bagian cekungnya ini dia ada lekukan yang halus gini ya. Nah, bisa kalian lihat. Dan di sini juga dia ada distortion PHDN-nya yaitu 0,013% teman. Dan frekuensi responsnya itu adalah make in main out. Kemudian juga ada 18 Hz sampai 40 Hz. Kemudian ada 10 Hz sampai 75 kHz teman, min 3 dB. Kemudian ada stereo line inputnya teman. Nah, ini ya. Dan juga di sini ada type RCA jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman. Gain range-nya itu adalah plus 20 dB. Kemudian max input levelnya itu adalah plus 20 dBu 2 track in. Kemudian di sini ada type RCA jack ambulance lagi, yaitu impedance-nya adalah 20 KL dan max input levelnya itu adalah plus 20 dBu. Dan headset make in juga ada. Kemudian type 1,8 TRS mini jack. Dan ada juga untuk equalizer-nya teman.
Di sini untuk low-nya itu adalah 60 Hz per plus 15 dB. Kemudian di sini juga ada high-nya itu adalah 12 kHz per 15 dB. Main output type RCA unbalance. Impedance-nya itu adalah 170L. Max output levelnya itu adalah plus 22 dBu dan pons outputnya itu adalah type 1,8 TRS mini jack. Dan untuk max output levelnya itu adalah 7 dBu per 150L sistem data noise, teman. Kemudian juga di sini ada external USB switching power supply, dan ada juga main voltage-nya itu adalah 100 sampai 240 volt 50 per 60 Hz. Kemudian ada power consumption-nya adalah 0,9 W. Power connector USB type A, USB connector type B, converter 16 bit, teman-teman. Kemudian sample rate-nya itu adalah 48 kHz dan size wave biasanya yaitu weight-nya itu adalah 0,83 lb, 0,38 kg. Nah, jadi itu dia untuk yang ada di bagian spesifikasinya ya. Jadi lumayan banyak banget. Dan untuk harga dari satu Xenix Behringer ini, harganya adalah di 1.100.000-an, teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer seperti ini, teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Kita bakalan mereview si barangnya ini, si Behringer Xenix ini. Ini sebuah mixer, teman ya. Jadi bisa banget kita gunakan untuk karaoke gitu ya. Nah, jadi di sini untuk modelnya itu adalah Xenix 302 USB, teman-teman. Sekarang lihat bentuknya ya. Kemudian di sini ada Xenix mic frame-nya. Kemudian di sini ada phantom power-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk di bagian sini dia itu namanya adalah mic in, teman. Jadi untuk mic in ini bisa banget kita gunakan untuk nyolokin jack gitarnya seperti dia. Bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Dan juga untuk bagian mic juga bisa di sini, ataupun kita karaoke seperti dia, bisa banget kita gunakan ke sini untuk nyolokin jacknya. Kemudian kita lanjut di sini untuk bagian inputnya. Nah, untuk bagian inputnya ini kita bisa banget gunakan untuk memasukkan ke komputer kita, teman-teman. Saat kita melakukan perekaman ya, seperti misalnya contohnya kita membuka aplikasi Adobe Audition seperti itu. Nah, kita nanti bisa colokin ke bagian inputnya ini untuk melanjutkan ke Adobe Audition-nya melakukan perekaman gitu, teman. Dan juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa banget kita gunakan untuk jack untuk di bagian speaker atau salon gitu ya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan di bagian speakernya. Dan selanjutnya di sini ada bagian bawahnya sini yaitu line, dan juga di sini ada dua tracknya ini, dan juga ada main mix. Jadi dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda, teman. Juga di sini terdapat 4 baut gini ya. Kalian lihat 4 baut. Kemudian juga di sini ada powernya gini ya. Nah, untuk powernya ini sendiri dia bakalan hidup atau berwarna oranye agak kekuningan gitu ya, biasanya ketika ini sudah connect atau sudah bisa digunakan gitu, teman-teman. Jadi ketika nanti kita koneksikan ke komputernya, dia bakalan hidup atau menyala ini ya, teman ya, atau berwarna orange. Dan kemudian di sini juga terdapat bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki dua fungsi gini ya, teman ya. Yang pertama di sini untuk mikrofon. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Seperti itu untuk di bagian mikrofonnya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian
earphone-nya. Nah, untuk earphone-nya ini sendiri dia digunakan untuk melakukan monitoring ketika memixing sebuah audio ya teman-teman ya, ataupun kita dapat gunakan untuk mendengarkan musik, menonton video ataupun film dan yang lainnya teman-teman ya. Kita bisa gunakan di bagian earphone-nya ini. Nah, cara menggunakannya keduanya ini juga dia ada caranya teman-teman, yaitu kalian harus memiliki satu buah audio converter atau kabel penyambung teman-teman. Nanti dia bakalan ada kabel yang bercabang dua gini, dan masing-masingnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan juga di bagian earphone-nya ini teman-teman. Jadi seperti itu fungsi untuk sebuah kabel audio converternya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah sini. Nah, di sini terdapat gain. Nah, untuk gainnya ini bisa kita putar seperti volume gini ya. Ini bisa kita keraskan ke bagian kanan dan kecil ke bagian kiri teman-teman. Jadi di sini juga tertulis plus 10 dan juga plus 60 gini ya. Nah, jadi kita bisa atur sedemikian rupa sampai mendapatkan hasil audio yang bagus seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk bagian low-nya. Nah, untuk low-nya ini bisa kita naikkan seperti ini misalnya, dan untuk high-nya ini bisa kita ditaruh di atas juga, dan untuk pan-nya ini kita bisa turunkan seperti ini. Jadi kita bisa banget mengatur di bagian tombol-tombol ini teman-teman, seperti itu ya. Dan juga di sini ada line atau USB-nya. Nah, di sini ada from dan juga to-nya teman-teman. Nah, untuk from-nya ini kita bisa klik, yaitu di bagian USB play-nya teman-teman. Jadi dia lebih masuk gini ya. Ketika kita klik, dia bakalan lebih nonjol gini. Nah, di sini terdapat line in-nya seperti itu. Kemudian di sini untuk to-nya, ketika kita klik dia bakalan ke bagian fonts-nya gini teman-teman. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan main mix teman-teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari keduanya ini. Dan di bagian bawah sini juga ada bagian low, high dan bold. Nah, yang membedakan di sini hanya bold dan pan-nya ini ya teman-teman ya. Dan low high-nya masih ada. Oh iya, di sini juga saya lupa jelaskan, di sini ada plus 15 dan juga 0, dan di bagian bawah ini ada juga min 15, dan di bagian line USB-nya ini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15 ini. Jadi ini bisa kita geser untuk bagian low-nya ke bawah sini ya. Dan high-nya misalnya kita naikkan ke atas, dan bold-nya kita naikkan ke atas lagi. Nah, jadi kita bisa otak-atik di sini teman-teman sampai mendapatkan audio yang lumayan bagus gitu. Kemudian di sini ada dua tracknya, yaitu to. Di sini kita klik dia bakalan fonts ya, sama seperti di sini. Dan kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini teman-teman. Jadi caranya sama seperti yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada fonts-nya ini. Nah, di sini ada output fonts yang dimana ini bisa kita atur seperti ini ya. Di sini tertulis min, download dan juga max teman. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa otak-atik lagi seperti ini. Caranya masih sama seperti menggunakan volume gitu ya teman. Dimana kita bisa mengatur di bagian sini, misalnya kita atur untuk kencangnya itu di bagian tengah saja seperti itu, bisa seperti ini teman. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada logo Behringer-nya, dan di sini ada side clip-nya yaitu left dan juga right-nya. Nah, di sini terdapat dua lampu yang berwarna putih teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini juga ada USB interface teman. Misalnya ada ini logo Behringer-nya. Kemudian ada lampu dua sini di side clip-nya. Kemudian di sini ada USB interface-nya. Kemudian kita lanjut ke main mix-nya ini. Di sini main mix-nya ini ada min, download dan juga plus 15 teman.
Jadi dimana kita bisa gunakan di sini seperti volume juga, caranya sama, tinggal kita putar-putar saja seperti ini teman. Dan di bagian tengah-tengah sini dia terdapat 0 seperti ini ya. Nah ini bisa kita putar seperti ini ke bagian kanan. Dan kita lanjut ke bagian line USB-nya. Nah di sini terdapat main dol dan juga max dulu. Nah, dimana ini bisa banget kita atur seperti ini teman. Misalnya kita taruh di bagian sini lah, di bagian tengah gini ya. Nah ketika sudah pas, misalnya di sini lagi lanjut ke mic-nya ini. Untuk mic-nya ini bisa kita putar seperti ini. Di sini tertulis min dol dan juga max. Nah, misalnya kita gunakan sampai max misalnya seperti ini. Dan usahakan di sini untuk klipnya ini jangan sampai berwarna merah, karena ketika ini berwarna merah artinya suara audionya atau hasil audionya itu lumayan buruk atau tidak layak digunakan gitu ya teman ya. Nah untuk selanjutnya kita bakal melihat bodinya ya. Nah jadi di sini bodinya itu berbentuk huruf P ini ya teman ya. Dia berbentuk huruf P dan di sini ada 2 baut masing-masingnya. Dan di sini juga terdapat 2 baut. Dan di sini dia terbuat dari besi teman. Nah, jadi ini terbuat dari besi. Kemudian di bagian sininya ini plastik ya. Dan di bagian bodinya ini dia besi teman. Dan di bagian bawah sini dia terdapat lecet-lecet gini ya. Karena barangnya juga udah lumayan lama. Jadi tidak memungkiri barangnya seperti ini. Kemudian di bagian kepala sini nah di sini tertulis 302 USB Music Group Macau Commercial Offshore Limited. Kemudian di sini dia terdapat sebuah jacknya gini ya, dia berbentuk D seperti ini, huruf D. Nah, jadi bentuk jacknya seperti ini. Kemudian ini made in China atau buatan dari negara Cina namanya. Nah kemudian di sini dia memiliki warna banyak banget, yaitu ada silver, kemudian ada warna putih, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna merah, dan juga warna abu seperti ini ya di bagian sini. Jadi dia lumayan banyak untuk memiliki warnanya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat 4 kaki ya teman. Nah biasanya di masing 4 kaki ini dia memiliki 1 buah karet namanya di masing-masing kakinya ini seperti itu. Jadi di sini dia biasanya ada karetnya. Fungsinya itu adalah menahan ketika berada di meja seperti ini. Nah dimana dia ketika digeser dia bakalan diam teman. Tapi karena ini udah gundul jadi dia digeser sedikit saja dia bakalan bergeser seperti ini. Jadi ini udah botak semuanya ya, gak ada karetnya. Dan sini juga untuk warna bagian belakangnya sini atau bawahnya dia berwarna hitam datar gini ya teman ya. Dan di sini juga untuk bagian cekungnya ini dia ada lekukan yang halus gini ya. Nah, bisa kalian lihat. Dan di sini juga dia ada distortion THD-N-nya yaitu 0,013% teman. Dan frekuensi responsnya itu adalah make in main out. Kemudian juga ada 18 Hz sampai 40 Hz. Kemudian ada 10 Hz sampai 75 kHz teman, min 3 dB. Kemudian ada stereo line inputnya teman. Nah ini ya. Dan juga di sini ada type RCA jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman. Gain range-nya itu adalah plus 20 dB. Kemudian max input levelnya itu adalah plus 20 dBu.
2 track in. Kemudian di sini ada type RCA jack and balance lagi, yaitu impedance-nya adalah 20 KL dan max input levelnya itu adalah plus 20 dBu. Dan headset back in juga ada. Kemudian type 1,8 TRS mini jack. Dan ada juga untuk equalizer-nya teman-teman. Di sini untuk low-nya itu adalah 60 Hz per plus 15 dB. Kemudian di sini juga ada high-nya itu adalah 12 kHz per 15 dB. Main output type RCA and balance. Impedance-nya itu adalah 170L. Max output levelnya itu adalah plus 22 dBu dan port outputnya itu adalah type 1,8 TRS mini jack. Dan untuk max output levelnya itu adalah 7 dBu per 150L sistem data noise, teman. Kemudian juga di sini ada external USB switching power supply dan ada juga main voltage-nya itu adalah 100 sampai 240 volt 50 per 60 Hz. Kemudian ada power consumption-nya adalah 0,9 W. Power connector USB type A, USB connector type B, converter 16 bit teman-teman. Kemudian sample rate-nya itu adalah 48 kHz dan size wave saya yaitu weight-nya itu adalah 0,83 lb, 0,38 kg teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk yang ada di bagian spesifikasinya ya. Jadi lumayan banyak banget. Dan untuk harga dari satu Xenix Behringer ini harganya adalah di 1.100.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang mixer Behringer Xenix 302 USB. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Fathia Islami Official. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.